Selamat datang di presentasi mengenai teknik komunikasi efektif. Pada submodul ini, kita akan membahas berbagai aspek komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, dan bagaimana keduanya dapat digunakan secara sinergis untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang efektif melibatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menyampaikan dan menerima pesan. Ini mencakup baik komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata, maupun komunikasi nonverbal yang melibatkan bahasa tubuh dan ekspresi. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karakteristiknya mencakup struktur yang sistematis, kemampuan untuk direkam, dan kesesuaian untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memilih kata-kata yang tepat agar pesan dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Contoh komunikasi verbal lisan termasuk presentase, diskusi, dan percakapan tatap muka. Sementara itu, komunikasi verbal tulisan mencakup email, laporan, dan memo. Kelebihan komunikasi verbal adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara detail, namun bisa menjadi kekurangan jika bahasa yang digunakan tidak jelas atau terlalu formal. Komunikasi nonverbal adalah semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur. Karakteristik dari komunikasi nonverbal adalah sifatnya yang universal dan seringkali terjadi secara spontan. Hal ini menjadikannya alat yang kuat untuk menyampaikan emosi dan perasaan dengan lebih efektif. Ada berbagai jenis komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah yang dapat menyampaikan emosi, kontak mata yang menunjukkan perhatian, dan gestur yang dapat memperkuat pesan verbal. Memahami jenis-jenis ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan verbal dan nonverbal saling mendukung. Jika ada inkonsistensi, penerima pesan cenderung lebih mempercayai pesan nonverbal. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan "saya baik-baik saja", tetapi menunjukkan ekspresi sedih, audiens akan meragukan kejujuran pernyataannya. Untuk menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif, kita perlu memperhatikan konteks, memastikan pesan verbal kita jelas dan ringkas, serta memperhatikan bahasa tubuh kita sendiri dan orang lain. Ini akan membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih utuh dan jelas. Teknik bertanya dan mendengarkan secara aktif adalah dua keterampilan penting dalam komunikasi efektif. Bertanya dengan cara yang tepat dapat membantu kita menggali informasi lebih dalam, sementara mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat orang lain. Pertanyaan terbuka mendorong lawan bicara untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam. Sedangkan pertanyaan tertutup biasanya hanya membutuhkan jawaban singkat. Pertanyaan klarifikasi membantu kita memahami informasi yang kurang jelas. Menggunakan berbagai jenis pertanyaan ini dapat meningkatkan kualitas percakapan kita. Mendengarkan secara aktif melibatkan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara dan berusaha memahami perspektif mereka. Ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan memperdalam pemahaman kita tentang apa yang disampaikan. Kombinasi antara teknik bertanya dan mendengarkan sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Misalnya, dalam rapat, seorang manajer dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pendapat tim, lalu memparafras untuk memastikan pemahaman yang benar. Ini menciptakan suasana diskusi yang konstruktif. Menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas adalah keterampilan penting dalam komunikasi. Memiliki struktur yang logis, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami, akan membantu audiens menangkap informasi dengan lebih baik. Sampaikan pesan secara ringkas dan padat. Hindari pengulangan informasi yang tidak perlu dan fokus pada poin-poin penting. Menggunakan kalimat aktif juga akan membuat pesan lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Penggunaan bahasa yang tepat adalah kunci dalam komunikasi yang efektif. Pilih kata-kata yang familiar bagi audiens. Gunakan kalimat pendek dan sederhana, serta hindari kata-kata ambigu. Ini akan membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Raport adalah hubungan yang harmonis dan saling percaya antara dua orang. Membangun raport yang baik sangat penting dalam komunikasi efektif, karena dapat menciptakan suasana yang nyaman dan meningkatkan kepercayaan di antara para komunikator. Beberapa teknik untuk membangun raport termasuk menunjukkan rasa hormat
dan empati, perlakukan lawan bicara dengan sopan, dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Ini akan membantu menciptakan koneksi emosional yang kuat. Humor dapat membantu mencairkan suasana dan membuat lawan bicara merasa lebih nyaman, namun penting untuk menggunakan humor yang sesuai dan tidak menyinggung. Humor yang tepat dapat meningkatkan kedekatan dan keakraban dalam komunikasi. Sebagai kesimpulan, komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua aspek penting dalam komunikasi yang efektif. Dengan memahami dan menggunakan teknik-teknik yang telah dibahas, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan efektif. Jangan lupa untuk terus berlatih dan meminta umpan balik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Terima kasih atas perhatian Anda selama presentasi ini. Dengan struktur presentasi di atas, Anda dapat menyampaikan materi dengan jelas dan menarik, sambil memberikan pemahaman yang mendalam kepada audiens tentang teknik komunikasi efektif.